3 kali 3 di sini kita blok. Lalu kita klik sama dengan M inverse. M inverse. Lalu kita masukkan yang matriks A yang sebelah sini. Ini kita blok, masukkan, lalu kita klik enter. Dapat ini. Lalu kita blok juga. Untuk mencari A0, A1, A2 ini kita blok ini 3. Lalu kita klik sama dengan dan kita ketik mul. Lalu kita blok yang ini, hasil dari ini yang tadi kita cari. Lalu kali kita klik titik koma dengan yang matriks B-nya yaitu 305 sampai ke bawah ini. Dan kita klik enter. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari A0, A1, A2 dengan menggunakan cara manual yaitu dengan kita mengerjakan satu-satu eh, berapa N-nya, berapa X1, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dengan cara yang lebih mudah lagi yaitu menggunakan data analis. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan tentang studi kasus masih dengan yang sama, studi kasus yang sama, akan tetapi saya akan menggunakan pendekatan penyelesaian yang berbeda. Kalau yang sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan studi kasus yang ini, yang manajer marketing ini, dengan menggunakan inverse dan menggunakan beberapa fungsi di dalam Excel seperti mood, dan sebagainya, maka saya di sini akan membawakan dengan cara yang lebih simpel lagi, yaitu dengan menggunakan data analis. Sebelum menggunakan data analis, pertama-tama kita harus menginstalnya dulu. Pertama kita pergi ke file, kemudian pergi kita ke option, kemudian pencet add add-ins. Kemudian sebelum itu kita pergi go seperti dahulu. Kemudian untuk analisis toolpack, dan analisis toolpack VBA ini itu tinggal pencet OK. Dan tada, di bagian menu data di atas maka sudah ada menu data analisis. Kemudian kita pencet saja data analisis di sini. Dan di sini kita akan mencari tentang regresi. Pencet OK. Kemudian untuk input Y-nya bisa langsung dimasukkan ya. Y unit terjual langsung saja bersamaan dengan judulnya saja, nanti kita tinggal centang labelnya saja, centang labelnya. Kemudian untuk input X-nya di sini ada dua, jadi kita tinggal blok saja dua-duanya, X1 harga iklan dan X2 jumlah diskon. Lalu kemudian untuk yang lainnya itu optional, outbound range, supply, kita pencet back new worksheet price saja. Untuk residual, plots, lead feed, standardization residual, dan lain-lain, kita kesampingkan. Oke. Dan tada, kita sudah menemukan summary output hasil dari output yang tadi. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang regresi, statistika regresi yang ada di sini. Untuk pertama-tama, saya akan sedikit lebarkan dulu karena sepertinya slide-nya masih kecil ya. Tidak bisa melihat angkanya secara penuh. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi akan membahas yang penting-penting saja. Nah, sebagai contohnya, di adjusted R yang R square yang ini, dia itu nilainya 0,99, hampir mendekati 1 ya. Nah, ini artinya itu dia itu model prediksinya untuk variasinya tuh 99%.
Dan artinya 99% itu variasinya naik turunnya dari unit yang terjual itu Y dapat dijelaskan oleh variasi dari harga iklan di X1 dan juga jumlah diskon di X2 yang dimana mereka itu bersama-sama bisa mempengaruhi gitu. Makanya di sini bisa dilihat nilainya tuh hampir satu. Dan kemudian untuk eh, observasi 7 ini hanya menggambarkan jumlah datanya saja. Data yang ada di studi kasus sebelumnya itu kan hanya 7 minggu. Makanya tertulis di sini 7. Untuk kemudian eh, ANOVA ini di signifikan F-nya itu artinya angkanya itu E05 itu sangat kecil. Artinya jika signifikannya itu lebih kecil daripada 0,5 atau 0,05 gitu, maka model dari studi kasus yang tadi itu bisa dikatakan signifikan secara statistik gitu. Kalau jauh lebih kecil itu artinya buktinya kuat bahwa apa yang terjadi di sini itu bukan hanya kebetulan gitu, tapi memiliki pengaruh yang nyata terhadap unit yang terjual gitu. Dan kemudian untuk tabel yang ketiga, koefisien. Ini di baris kolom koefisien yang pertama. Nah, ini adalah yang paling penting karena di sini menggambarkan yang koefisien intercept itu, yang bagian sini. Ini menggambarkan nilai A0, A1, dan A2 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya gitu. Intercept A, intercept A0-nya itu 22,087 sekian. Untuk yang koefisien dari harga X1 harga iklannya 1,14 sekian. Dan koefisien dari X2 jumlah diskon itu 1,38. Bisa disimpulkan dari persamaan regresinya itu adalah 22.000, 22,087 ditambah 1.145 harga iklan ditambah 1.381 sebagai jumlah diskon gitu. Ini akan saya sedikit bahas selanjutnya. Kalau untuk kolom P value ya, artinya itu kalau value-nya kecil angkanya masih sama 0,5 seperti dengan signifikan F yang tadi, maka dia itu signifikan gitu. Secara statistik pengaruh harga iklan itu tidak signifikan terhadap nilai X gitu. Kalau yang X tidak harga iklan itu tidak terlalu signifikan gitu. Sedangkan untuk S2 juga sama saja angkanya masih lebih besar daripada 0,05 tidak berpengaruh signifikan gitu terhadap harganya. Lalu kesimpulan akhirnya ya bisa kita lihat kalau kalau datanya bisa dilihat kalau datanya ini itu 99,5% gitu. Mendekati 100% gitu. Kalau mendekati 100% tuh kombinasinya itu sangat kuat gitu untuk prediksinya di dalam penjualan gitu. Sangat akurat, mendekati satu seperti yang saya bilang tadi. Untuk persamaannya ya seperti yang saya bilang tadi 22.000 ditambah 1.145 ditambah 1,381. Dan baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari sekian dari yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 untuk tugas Matematika Ekonomi 3 video ini dengan dosen pengampu Pak Imam Awaludin SE. Ya, lupakan yang itu. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video kami. Begitulah kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk masalah matriks di sini dengan menggunakan Excel. Sekian, terima kasih.